Produksi ASI turun ketika puasa. Hai Mam, semenjak jadi ibu plus jadi mama Eping, aku tuh gak pernah tidur yang nyenyak-nyenyak banget. Harus bangun kan untuk pumping 2-3 jam sekali, siang, malam. Dan itu tuh efeknya ke muka aku, jadi mukanya muka lelah. Terus matanya di bawah itu ada kantungnya, hitam-hitam, agak ada kerutan sedikit di ujung mata. Itu tuh kebetulan banget Scarlett ngeluarin serum yang powerful banget loh. Ini ada serum retinol sama niacinamide. Wow, ini tuh dirilisnya di Paris. Kalian udah tahu belum kalau fungsi retinol ini dia itu untuk memperbaiki tekstur kulit, menyamarkan kerutan, juga mencegah penuaan, bisa merawat kulit berjerawat. Kayak kulit yang kayak aku tadi, yang kulitnya kusem, ada tanda penuaan, terus kulitnya kasar. Tapi serum retinol ini hanya digunakan untuk usia 20 tahun ke atas. Ini tuh kandungan retinolnya itu powerful banget loh. Kandungannya ada retinol, pomegranate ekstrak, hexapeptide 8, allantoin, vitamin C, dan ini tuh fungsinya bagus banget semua kandungannya Scarlett ini. Serum niacinamide yang ini juga powerful banget. Ini fungsinya, kalau niacinamide itu untuk memperbaiki skin barrier, mencerahkan kulit, melindungi kulit dari bahaya paparan radikal bebas. Sekarang kita lihat kandungannya. Ini ada niacinamide 5%, beta-glukan, 7 phytoextract, tegokosmo, kreatin, allantoin. Ini bagus banget kandungannya. Cara pakainya, teteskan serum 2-3 tetes di telapak tangan, tekan perlahan telapak tangan ke wajah yang udah dibersihkan, tepuk merata, tunggu 1-3 menit hingga produknya meresap. Nah, kalau retinol ini dipakainya malam aja, 2-3 kali seminggu. Kalau udah terbiasa bisa setiap hari. Kalau niacinamide bisa dipakai setiap hari dengan semua serum Scarlett pagi dan malam. Beberapa hari pakai langsung kelihatan wajahku lebih cerah dan fresh. Dan ini do and don'ts kalau kalian pakai serum retinol, tolong diperhatikan ya. Fakta serum retinol ini, pertama, tidak aman untuk ibu hamil dan menyusui. 2, jangan digunakan siang hari. 3, kalau dipakai malam, siangnya kamu harus pakai sunscreen keluar ruangan. 4, jangan gunakan serum retinol ini berbarengan dengan acne serum dan acne seri Scarlett lainnya karena mengandung salicylic acid. Niacinamide bisa dikombinasi dengan serum Scarlett, tapi caranya di layer ya, jangan dicampur. Kalau dua-duanya kalian mau pakai, ini pakainya harus dikasih jeda ya, beberapa waktu gitu. Pakainya yang niacinamide dulu, tunggu dulu agak lama, baru pakai retinol. Nah, karena aku udah nggak menyusui, udah nggak pumping lagi, aku bisa pakai serum ini. Untuk kalian yang masih pumping, masih menyusui, belum boleh pakai ya. Harga masing-masing dari serum ini 75.000 aja. Ini isinya 15 ml. Bisa kalian order lewat Line, WhatsApp, Shopee. Nah, link Instagram sama Shopee-nya nanti akan aku taruh di description box. Selamat mencoba! Hai Mam, yang akan kita bahas di video ini adalah ini. Stay tune. Mama Eping biasanya suka bingung nih kan, antara menyusui atau enggak sebenarnya, apalagi mau menghadapi bulan puasa. Nah, sebetulnya sih Ibu Eping tuh sama, polanya sama ya. Kita itu sama-sama ibu menyusui, tapi bedanya kita pakai alat pumping perahnya. Terus anaknya juga minumnya pakai media lain. Nah, tapi pola kita dari pumping 2-3 jam sekali itu kan sama, diambil dari pola menyusu bayi sewaktu lahir. Nah, tapi perbedaannya lagi, kalau semakin besar usia bayi, kalau ibu yang menyusui langsung itu
bayinya minum sesukanya. Sedangkan ibu Eping harus tetap konsisten ngosongin PD 2-3 jam sekali. Ini yang bikin galau kan ketika puasa. Kita pengen pumping tapi takut gak kuat gitu. Hukumnya sama antara ibu menyusui dan ibu Eping. Tipsnya sendiri kalau kalian mau cobain puasa untuk ibu Eping, yang pertama makan makanan tinggi protein sewaktu sahur supaya gak mudah lapar, dan minum yang banyak di antara buka puasa sampai sahur. Nah, untuk jadwal pumping, kalian bisa banyakin jadwalnya di malam hari, dibalik siangnya dikurangin. Tapi sebetulnya itu tergantung dari kondisi masing-masing ya. Karena ada yang produksi ASI-nya lagi sedikit ya harus tetap konsisten pumping gitu. Yang pertama, badan gemetar. Yang kedua, haus berlebihan, sakit kepala. Nah, itu udah tanda-tanda dehidrasi tuh. 3, produksi ASI turun drastis. Yang keempat, kondisi bayinya kurang minum ASI. Bisa loh Mama Eping kurang minum ASI anaknya. Dan itu tidak dibatas, mau usia 6 bulan ke bawah atau 2 tahun ke bawah, itu nggak dibatas ya. Karena bayi ASI, bayi yang minum ASI Mama Eping juga sama. Bayinya ada yang berkurang nyusunya usianya atas 6 bulan, ada juga yang flat tetap. Salman juga sama, sampai 2 tahun itu dia banyak nyusunya. Produksi ASI turun ketika puasa wajar sih, karena bahan baku pembuat ASInya berkurang, kayak makanan, air itu kan bahan baku. Dikhawatirkannya ini sangat berkurang, karena kalau udah turun produksi ASI agak susah lagi nih untuk naikinnya. Aku tipe yang susah banget untuk naikin produksi ASI. Jadi kuncinya itu bukan di tips sebetulnya. Kuncinya itu kenali sinyal tubuh kalian sendiri. Kenali sinyal tubuh anak kita. Yang bisa puasa, alhamdulillah. Yang gak bisa puasa, gak masalah. Gak ada yang salah. Gak bisa puasa bukan berarti manja. Kalau kata Erika IBCLC itu, their success is not your failure. Kesuksesan mereka berhasil puasa bukan kegagalanmu. Dan Allah itu udah ngasih kita keringanan, terima aja. Allah juga senang kok keringanannya diambil. Tahun lalu aku tuh bikin live streaming di Instagram. Aku undang Ustadz guru agama aku, beliau lulusan Al-Azhar S1 Kairo, Mesir. Nah, silahkan kalian bisa tonton videonya, linknya akan aku taruh di description box. Di sana itu udah lengkap banget, semua pertanyaan-pertanyaan dari Mama Eping ada di situ. Gimana cara bayar fidyah, cara menangani perasaan kita, itu semua ada di situ. Kalian tonton deh, karena ilmunya itu nggak ada di Google dan aku baru tahu. Banyak yang aku baru tahu. Aku pribadi, aku nggak puasa selama 3 tahun. Hamil atas anjuran dokter. 2 tahun puasa aku nggak bisa. Aku udah coba dan muncul tanda-tanda tadi, badan gemetar, ASInya nggak cukup karena aku ASInya kejar tayang. Salman cuma mau minum ASI aja, artinya Salman sangat bergantung sama aku nggak bisa dong ngeduluin puasa ya, sedangkan Salman butuh aku. Siapa yang ngasih makan Salman kalau bukan ibunya? Nggak ada penggantinya gitu, nggak bisa digantikan kalau ASI itu. Yang nggak bisa puasa, it's okay. Karena menyusui itu juga ibadah. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Kalian bisa lihat ini. Apalagi menyusui itu melibatkan 2 hubungan. Hablum minallah sama hablum minan nas. Hubungan kita sama Allah udah pasti ya, karena itu perintahnya. Dan hubungan kita dengan anak, melibatkan anak itu titipan yang harus kita jaga baik-baik. Sedangkan puasa hanya melibatkan satu hubungan kita sama Allah aja, hablum minallah. Logikanya gini, kalau misalkan kita maksain puasa sedangkan produksi ASI kita turun, anak kita kekurangan ASI, apakah Allah senang gitu? Apakah Allah suka kita memaksakan diri seperti itu dan efeknya adalah ke anak kita jadi kekurangan? Dinikmati aja, karena menyusui itu tak selamanya. Dan udah jelas Allah kasih keringanan. 2 tahun pertama aku bayar fidyah aja, nggak kodok, karena tahun depannya masih tetap nggak bisa puasa.
Nah, yang tahun terakhir karena tahun depannya bisa puasa, nih tahun ini aku bisa puasa, maka aku bayar kodo, fidyahnya enggak. Itu tata cara fidyah, kodo, itu semua ada di video aku yang ini. Ya, yang bareng Ustadz Syamsul. Silahkan disimak baik-baik. Kalau di keluarga aku sendiri, kita beragam ya. Adikku, anaknya dikasih support, kakak aku menyusui langsung. Kalau kakak aku yang menyusui langsung itu pas bulan puasa dia selang-seling. Ketika anaknya rewel dia batalin gitu, dan sampai anaknya 2 tahun juga sama kok, anaknya masih sering nyusu, kalau rewel ya batalin aja, nggak terpatok usia di bawah 6 bulan. Aku bikin voting di Instagram dan hasilnya 50-50. Banyak ibu-ibu yang ngerasa bersalah karena nggak bisa puasa. Nggak selamanya anak kita kecil, jadi kita harus benar-benar nih di periode emasnya 1000 hari kehidupannya, berikan yang terbaik. Yang tahu kondisi kalian itu adalah diri kalian sendiri. Kalian sanggup atau enggak, lihat anak. Kalau asinya yang berlebihan dicoba ternyata bisa puasa, silahkan. Yang enggak bisa puasa diterima dengan senang hati, diambil keringanannya. Oke? Ibu Eping juga ibu menyusui. Selamat menunaikan ibadah menyusui dan ibadah puasa. Selamat menyambut bulan Ramadan. Nah, itu aja mungkin sharing dari aku. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi di video aku selanjutnya.